Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dikriyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik sanggahan, pujian tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi gagasan, ide, pendapat yang disampaikan mengenai suatu persoalan yang sedang dihadapi atau atas pendapat orang lain. Persoalan yang muncul biasanya karena ada perbedaan pendapat, harapan, dan kenyataan antar individu. Tanggapan terhadap persoalan tersebut berdasarkan fakta, data, serta alasan yang bisa meyakinkan orang lain. Teks tanggapan biasanya disampaikan dalam sebuah forum untuk menganalisis suatu persoalan atau pendapat yang berbeda. Dan teks tanggapan bertujuan untuk memberikan penguatan pada pendapat yang disampaikan dan untuk memilih suatu pernyataan di antara alasan yang mendukung atau yang menolak pendapat terhadap suatu persoalan. Teks tanggapan memiliki ciri biasanya memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta, data, dan alasan. Ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri yang dimiliki teks tanggapan sangat khusus karena pasti di dalamnya terdapat tanggapan-tanggapan berbeda. Ciri-cirinya yaitu ke-1, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar, disertai fakta dan alasan. Yang kedua yaitu struktur terdiri dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan dengan ciri terdapat kata rujukan. Kemudian di sini ada dua jenis teks tanggapan, yaitu yang pertama teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi. Yang selanjutnya itu teks tanggapan kritis. Jenis teks tanggapan kritis ini yaitu adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Kemudian ada simpulan isi teks tanggapan. Ada dua, yaitu gagasan pokok dan ringkasan. Gagasan pokok adalah gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Gagasan pokok terdapat di akhir atau awal, atau menyebar di seluruh paragraf. Sedangkan ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Cara meringkas teks tanggapan ada 4, yaitu yang pertama, bacalah teks tanggapan secara menyeluruh. Yang kedua, catatlah ide-ide pokok setiap paragraf teks tanggapan. Yang ketiga, kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. Yang keempat, yaitu buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Adapun cara mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian, contohnya dengan cara memperhatikan struktur teks tanggapan, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Cara penyampaian tanggapan yang baik yaitu 1. Tanggapan yang disampaikan harus sesuai topik pembahasan. Yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Yang kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan, mimik muka, atau nada suara. Yang ketujuh, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Yang kedelapan, ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Yang terakhir, kesembilan, yaitu kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh tanggapan dengan menggunakan media question card. Saya akan memilih kartu berwarna merah
dan muncul tentang vandalisme, dan saya akan menanggapi tentang vandalisme. Vandalisme merupakan salah satu tindakan kriminalitas di kalangan remaja dewasa. Bahkan banyak di antaranya adalah pelajar yang masih aktif, terutama di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Hal ini tidak terlepas dari peran orang tua dan sekolah dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Di samping itu, lingkungan juga sangat berpengaruh, karena disinilah tempat mereka beraktivitas. Secara umum, vandalisme adalah tindakan perusakan dan penistaan terhadap segala sesuatu yang indah atau terpuji. Vandalisme merupakan tindakan yang termasuk di dalam vandalisme lainnya adalah perusakan kriminal, pencacatan, grafiti, dan hal-hal lainnya yang bersifat mengganggu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.